Selamat datang di Ikan Segar Indonesia, podcast generasi ikan Indonesia. Hari ini saya kedatangan tamu spesial. Seorang yang pecinta sepeda, seseorang yang baru menuntaskan 200 km dalam satu hari. Dan beliau juga pecinta Vespa. Selamat datang Bang Oji. Selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini adalah Bang Oji ya. Jadi kita mau tanya-tanya nih, Bang Oji ini pecinta sepeda. Ya. Udah naik sepeda dari tahun berapa? Sebetulnya sih suka sepeda itu udah lama lah ya, dari kecil lah. Dari kecil suka sepeda. Sepeda apa ontel? BMX. BMX. Jadi ya ngetril. Ya kayak gitu, Iya. kayak gitulah. Nah mulai serius lagi nih 4 tahun berjalan ini. Oke. Nah, Sepedanya yang dipakai sepeda apa? road bike. Road bike. Nah. Jadi jenis sepeda itu ada macam-macam ya? Nah, macam-macam, road bike, sepeda lipat, MTB, downhill. Downhill. Banyak. Downhill apa tuh? Downhill cuma Ya. buat turun gitulah, buat jumping gitu. Jadi buat jumping. Jadi sepeda ini ada klubnya, Bang? Ada klubnya. Klubnya namanya Saya itu ke klubnya Kegulung Cycling Club. Kegulung Cycling Club. Ah. Maksudnya apa sih Kegulung? Kayak bolu gulung gitu atau gimana? Gimana? Nama Kegulung itu artinya gini, kita itu dasarnya dulu itu dari anak-anak pecinta motor lah, terutama Vespa. Oh, Bang Oji juga main Vespa kan? Ya. Ya, oke. Dari main Vespa, sepeda nih. Ya, nah ada awal beberapa orang yang mulai main sepeda, termasuk Bang Aldi lah, Bang Aldi, Om Afan. Nah itu awal-awal. Terus Bang Ibnu. Oke. Jadi siapa aja nih? Halo, siapa Kegulung? Ya, Aldi Purba, Bang Aldi. Yogi, Bang Yogi. Nah, itu awal-awalnya semua lah. Awal-awal ya. Anton Brahmana. Nah, Om Anton Brahmana. dari beberapa orang ini, akhirnya yang anak-anak tadinya suka motor tuh mulai Pindah. mulai pindah gitu. Pindah. Itu makanya kita sebutnya Kegulung. Oh. Sepeda. Jadi Nah, dari motoran tiap minggu ya kan, akhirnya sekarang mulai kita bagi. Ada sepedahan itu kita bisa seminggu tuh 4 kali. seminggu 4 kali sepedahan. Sepedaan seminggu 4 kali, minimal ya 3 kali lah. Nah weekend kita pakai Vespa. Oh, jadi full nih rider. Jadi happy-nya dapat, Oke. olahraganya dapat. Bang kan capek Bang naik sepeda Bang. Ya kalau kita jalaninnya nggak happy sih pasti capek. Oke. Ya, tapi kan kita niatnya memang buat sehat. Ya, jadi Kegulung FC lagi. Kegulung CC ini berapa orang Bang di dalam? Kurang lebih kalau di grup sih hampir 50-an ya. Hampir. Nah, isinya itu pecinta sepeda semua dari berbagai background. Dari berbagai. Ada apa aja? Pengusaha, Ya, pengusaha. ada pejabat, ada apa lagi? Orang kerja. Orang kerja. Mahasiswa ada nggak? Mahasiswa ada. Kalau saya ikut boleh nggak nih? Boleh banget. Daftar atau enggak? Nggak perlu. Ikut aja. Ikut aja. Jadi Yang penting kita boys bareng-bareng, happy bareng-bareng. Jadi ada minimum goesnya nggak nih? Saya kan kuatnya cuma 3 kilo nih. Habis itu langsung ngopi. 3 kilo sih pakai sepeda statis aja. Nah, ini Kegulung CC ini udah 50 orang, 50 atau 60 orang. Nah, jadi kalau biasanya nih yang ini kayak kecanduan ya. Iya. Kayak kecanduan. Jadi kalau kita sehari dua kali nggak goes aja udah kayak ngulang lagi dari awal. Nggak enak badannya. Heeh. Berapa kilo tuh biasanya? Berapa kilometer? Minim ya karena saya paling jauh. Kita kan treknya itu ke Dalkot. Dalkot itu artinya dari sudah FX, HI, TVRI, Gatot Subroto, Kuningan, kayak gitu lah. 70 kilo. Sampai rumah tuh kurang lebih 70 kilo. Nah, ini cycling club ini nih banyak nggak sih di Jakarta? banyak banget. Apalagi sekarang. Apa aja nih yang biasa tandem nggak atau rame-rame atau sendiri aja? Nah, kita kalau road bike itu biasanya pelotonan. Sebutannya pelotonan. Pelotonan. Nah, pelotonan itu berbaris lah. Berbaris. Berbaris rapi Iya. dengan putaran kaki yang sama, speed yang sama. Putaran kaki yang sama, maksudnya apa nih? Jadi
di pelotonan itu kita harus menyamakan putaran kaki, ya kan? Oh, jadi harus bareng. harus bareng, ya jadi Kanan, itu kanan, kan kiri, kiri. dari speednya kan ketahuannya. Nah, untuk pelotonan itu kita harus sama, karena kalau nggak sama putaran kaki beda itu bahaya, ya kan? Oh, bahayanya? bahaya kalau untuk yang belakang nanti pasti grogi atau jadi bikin inilah, bikin bahaya lah. Jadi bareng nih? Harus bareng. Nah, itu kan ada jenis-jenisnya tuh. Nggak boleh kita misalnya kita lagi main power, di gear kecil semua main power, tapi ada satu ngici itu di tengah, itu sangat bahaya. Kalau apabila meleset itu bisa belakang. Jadi harus disiplin ya? Disiplin, Harus sama. terutama disiplin gerakannya. waktu, Oh, ya kan? Kita apalagi kalau telat tinggal. tinggal ada di Jakarta ini kan, apalagi sekarang zaman pandemi gini, lalu lintas sudah rame di jam-jam tertentu. Ini sebetulnya lagi dibahas jalur sepeda permanen. Udah ada kan? Sudah ada. Apakah aman untuk road bike? Jalur sepeda permanen itu tentu tidak. Oh, karena kecil ya? Kecil. Karena road bike itu cepet ya? Top speed Cepat. berapa ya? Top speed itu bisa, kalau kita rata ya, 40 lah. Oh, top speed. 40, 50 kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya top speed, kecepatan Bahkan adalah ada di waktu kecepatan beberapa kali klub waktu. lain itu ada yang top speednya sampai dia average speednya aja bisa 45, 50. Nah, sedangkan jalur di permanen itu kan average speednya 25. Oh, jadi kurang ya? Kurang. Oh, begitu. Bang, ini kan kalau misalnya main sepeda road bike itu tuh mahal-mahal, Bang. Biasanya harganya berapa sih? Ini kalau saya kan pakai, nanti kalau mau join pasti road bike-nya saya yang murah, diterima atau enggak? Jadi gini, kalau bicara harga sih relatif ya. Iya. Ada yang murah, ada yang mahal sekali. Sekarang kita bicaranya betis aja. Betis. Bos, Oh, hubungannya sama betis. Iya. Nah, gimana? Betis sama stamina kita ya. Iya. Mau pakai sepeda murah juga kalau kita yang kuat nggak masalah. Oh, jadi kalau misalnya yang mahal itu sekali goes meluncurnya kenceng. Ya, memang ada ininya lah, ada bantunya lah, 20%-an lah bantunya. Selebihnya ya dari kita sendiri, rajin berlatih, itu pasti kuat lah. Jadi sebenarnya trik-trik naik sepeda itu gimana sih, Bang? Kayaknya ada sepatunya khusus ya. Itu mesti tuh pakai tuh Mesti. untuk safety. Bukan Terusnya, untuk safety sih, untuk kenyamanan, untuk kita dapat power aja. oh gitu. Nah, karena kan kaki ngunci nih. Oh, ngunci nempel ya? Nah, beda kaki dengan tidak ngunci. Iya. Kita kasih pedal lepas gitu kan. Iya. Nah, kita cara gue sih juga harus benar. Tekan, tarik kayak gitu lah. Oh, ada tekniknya sendiri. Nah, oke, tipsnya harus pakai sepatu. Bajunya juga spesial ya? Ya. Karena nggak boleh yang baju biasa boleh dong, tapi ada baju khusus ya. Sebetulnya sih baju bebas lah ya. Tapi intinya sih kalau road bike ya buat kenyamanan aja yang body fit. Oh, yang body fit. Nah, ada tipsnya nggak nih sebelum ini? Misalnya istirahat cukup atau apa? Karena kan hampir 3 kali nih seminggu nih. Istirahat cukup udah pasti ya. Iya. Udah pasti. Jadi kalau yang udah biasa goes biasanya itu alarm untuk diri sendiri udah kebentuk. Jam 10 malam aja itu kita udah maksimal. Harus tidur. Jadi jam 3 atau jam 4 pagi itu udah bangun. Jam 3, 4 pagi bangun. Itu buat stamina fit. Ya. Nggak buat alkohol nggak ya? No. Oh, no, alkohol. Tapi itu jadi supaya bagus ya. Nah, ini di Kegulung Sisi ini ada ketuanya nggak? Ketua sih nggak ada ya. Nggak ada. Jadi gitu aja. Kirain abang sekjen gitu nggak? Wah, Nggak. nggak. Pokoknya jalan-jalan aja. Jalan gitu. aja. Ada selain ngegoes itu ada ininya nggak? Ada misalnya kayak sosialnya bagi sembako atau apa? Belum? Apa udah? Belum. Tapi ini memang ini rencananya apakah nanti akan ke Gulung Sisi ini akan jadi organisasi atau apa? Karena ini bagus sekali ya, pasti sehat ya. Ini startnya di mana, Bang, biasanya?
kita start mulainya dari FX ya, Sudirman. Oh, ngumpulnya di situ, Tikum. Tikumnya di situ dari, karena kan ke Gulung itu nggak hanya jadi apa dari daerah timur aja, dari selatan juga ada. Oh, seluruh Jakarta ya? Selatan juga ada, dari utara juga ada, dari barat juga ada. Iya. Oh gitu. Nah ini nih kan baru denger nih katanya kemarin Bang Oji ini baru menyelesaikan Audax. Audax apa ya? Ya udah 200 kilo. Audax 200 kilo. Nah itu satu hari 200 kilometer. Ya. Boleh ceritain nggak Bang? Jadi kalau Audax ini sebetulnya uji mental kita ya, untuk endurance dan untuk kebersamaan. Nah, apalagi unsupport ya, artinya unsupport itu ini program diadakan intinya benar-benar dari kita semua. Nah, kita cuma daftar aja gitu. Nah, untuk proses di jalanannya, pokoknya intinya kita nggak cari speed, nggak cari kompetisi sebetulnya. Oke. Kita benar-benar harus start bareng, finish bareng, benar-benar kita harus jalin kebersamaan di situ. Oke. Nah, kenapa saya bicara kebersamaan ya? Jadi apabila ada yang trouble di jalan atau apa, ini kan jalur sangat jauh dan jalur yang Rutenya mana gitu Bang? kemarin itu start Cilandak, Oke. Condet, masuk Cilangkap, keluar Cilengsi, Jonggol, Gunung Putri, terus ke Citerep, Jalan Raya Bogor, masuk Kradenan, keluar ke Halang, terus ke Jalan Baru Bogor, Yasmin, Dermaga, itu jauh lah, pokoknya jauh. Itu turunan tanjakan. 200 kilometer. 200. Berapa jam tuh Bang? 13 jam. 13 jam. Jadi yang start dari Kegulung berapa orang? Kemarin tuh yang saya bangga lebih ya. Oke. 40. Tim Kegulung Sisi, Nah. Bang Oji bangga nih, Ya. baru tahu nih. Jadi saya benar-benar happy dan sangat bangga karena hampir 40 orang kita itu finish semua. Ada yang nggak finish? Ada yang nggak finish karena trouble ban pecah ataupun apa. Jadi mungkin sekitar 35-36. ya, yang nggak finish cuma 1-2 orang. Jadi itu 13 jam, kalau lebih dari itu nggak dianggap selesai atau karena Kebetulan kemarin panitianya baik banget. baik banget. Yang Karena kan yang ini lebih dari cut off time-nya itu lebih dari setengah jam, sejam masih dikasih medali. Tapi pada intinya kita nggak, memang panitia ini ya salut sih sama wanita ini bikin mengemas acara seperti ini, benar-benar menguji para cyclist ya, yang ada. Jadi benar-benar menguji kita, namanya Audax itu gotong royongnya, kita sama-samanya saling bantunya, itu poin paling penting. Jadi zero accident, ya kan? Kita finish pun kita harus happy. Kenapa saya bilang harus happy? Karena kan jangan terlalu capek lah, ya kan? Kita hobi bukan untuk egois kita ya. Kita kan masih punya keluarga. Kalau kita terlalu capek nanti yang di rumah juga kan nggak happy. Nah itu makanya saya senangnya begitu. Kemarin tuh finish kita nggak ada yang terlalu capek semua. Oke, senang lah, kelihatannya senang. Ya, jadi itu 200 km. Bang, suka dukanya apa sih? 200 km, ada yang jatuh nggak, ada yang pahanya sakit, betisnya sakit. Jadi suka dukanya, lucunya juga ada yang jatuh ke kubangan, ada yang pokoknya jalur yang nggak kita duga ya. Apalagi kita pakai road bike tuh yang memang peruntukannya tuh sebetulnya bukan untuk masuk desa gunung gitu kan. Ya jalanannya ekstrim lah, pokoknya jalanan ekstrim di situ memang kita kuncinya untuk mental kita. Untuk pembentukan mental, ya seperti ini. Diguyur hujan seharian. Berarti tarik pertama tuh berapa kilo tuh? Pertama kemarin itu kita sampai checkpoint itu 75. 75 kilo istirahat. Nah, Habis itu habis itu 125 kilo kedua. langsung. Wow.
125 checkpoint kedua. Checkpoint kedua langsung istirahat sampai 13 jam. Ya. Ini sih luar biasa sekali. Bang Oji, ngomong-ngomong nih, Bang Oji ini kan sepeda Vespa. Kalau Vespa ada klubnya sendiri atau gimana? Sebetulnya bukan klub ya, komunitas ya, dari Campur Sari Vespa Jakarta. Jadi kita tuh nggak terlalu kaku lah kalau komunitas ya. Jadi siapapun boleh riding bareng, boleh nongkrong bareng. Gitu. Beda dengan klub ya, karena harus pendaftaran member, anggota segala macam. Jenis Vespanya apa tuh? Jenis Vespanya? Macam-macam. Terutama untuk dua tak, semua Vespa lah. Matic. Kenapa disebut Campur Sari Vespa? Karena kita menerima keberagaman. Iya. Oh gitu. Bang, kalau mau say hi sama tim Kegulung CC, mau ada yang disampaikan apa Bang kira-kira Bang? Atau thank you atau bagaimana? Silakan Bang. Terima kasih untuk Kegulung CC. Pokoknya prinsipnya Kegulung CC itu kita harus semangat terus. Oke. Paling penting itu kebersamaan. Ya kan? Sehat sama-sama. Pokoknya goes terus. Jangan pernah kendor. Untuk siapa Bang? Siapa? Om siapa? Om Apan, Haji Lita, I love you full. Oh, Yang kita oke. resmikan semuanya, I love you full. I love you full. Om Afan, Ajelita, I love you full. Nah, jadi kayak gini. Nah, Bang, ngomong-ngomong nih, Bang. Abang makan ikan gak sih? Ikan saya makan, tapi ikan tawar. Oke, ikan tawar. Anak-anak saya ikan laut, macam-macam ikan makan. Ikan tawarnya apa aja? Kita coba deh, coba. Ikan tawar, gue karena basicnya orang Sunda. Orang Sunda. Oke. Gue senang gurame, ikan asin namanya, ikan peda. Oh, ikan peda. Oh, itu the best. Di rumah masak. Dari Medan, ya kan? Nah, dari Medan. Nah, ini kalau jadi istri sama anak makan ikan di rumah. Pasti. Lebih banyak mana nih makan ikan? Maksudnya? Yang konsumsi nih, Ah, Bang Oji atau istri sama anak-anak? istri sama anak. Kenapa? Abang Oji emang sukanya apa nih selain ikan? Kenapa lebih banyak mereka yang makan? Karena gue kepala rumah tangga, harus anak dan istri gue lebih Pasti. lebih sehat daripada gue. Oke, tapi kan luar biasa sekali. Jadi dikasih istri sama anak untuk makan ikan. Dia abang Gue juga makan nasi putih juga nggak apa-apa, yang penting anak-anak pada makan daging, makan ikan. Oh, oke. Jadi tahu nggak sih manfaat ikan itu apa sih Bang? Ah, Manfaat banyak ikan. manfaatnya. Oke, apa? Kalau banyak apa? Ayo. Coba tolong jelas. Bang tahu generasi ikan nggak sih? Generasi ikan. Iya. Generasi ikan belum tahu. Jadi ini adalah Bukannya dari manusia ikan ya? Iya bukan. Jadi ini adalah podcast generasi ikan. Ya, generasi ikan adalah generasi yang tumbuh besar dari manfaat-manfaat ikan. Tumbuh besar, cerdas dan kuat dari manfaat ikan, Bang. Nah, menurut Abang kan karena anaknya putri atau putra nih? Putri. Putri dua-duanya. Memang penggemar ikan, makan ikan. Nah, jadi kita berharap bisa generasi selanjutnya tuh jadi generasi ikan tuh, Bang. Dengan adanya Bang Oji di sini, Kegulung Sisi, Vespa, komunitas, karena kita lintas komunitas, lintas industri, bahwa dengan adanya Abang di sini mendukung kita untuk generasi selanjutnya jadi generasi ikan. Setuju nggak nih Bang? Setuju bahwa ikan itu baik. Ikan itu baik. Nah, jadi dikonsumsi Terutama terus-terusan. untuk otak kita ya. Oke. Perkembangan otak. Jadi dan lebih sehat, Bu. Bisa. Lebih sehat. Ada omega 3 itu ya. Ada omega 3. Ada kalsium Kalsium. dan manfaat-manfaat yang lainnya. Nih, Pak. Pantesan anak gua lebih pinter gitu. Oh, betul loh. Iya. Lebih pintar dari bapaknya. Iya. Wah, ya, bagus. Jadi sudah ada pembuktian bahwa yang makan ikan lebih pintar. Jadi nextnya kita tuh maunya Bang Oji nih bisa makan ikan lebih banyak lagi nih, kayak gitu. Untuk generasi ikan Indonesia nih Bang, ini dari Sabang sampai Merauke nih Bang, yang lihat. Bang mau sampaikan apa nih tentang ikan dan tentang generasi ikan Indonesia? Nah, pokoknya ikan kita itu di Indonesia banyak sekali. Jangan sampai mubazir, jangan sampai orang luar yang nikmati. Harus
harus kita semua yang nikmati karena efeknya banyak buat perkembangan kota-kota penerus bangsa kita. Mantap nih Bang Oji udah bilang semuanya, bahwa kita ini Bang Oji kan memang perlu stamina ya, goes tiap hari. Terima kasih untuk waktunya Bang. Saya doakan untuk Kegulung CC nih makin berkembang, makin bagus, makin banyak orang yang sehat nih Bang. Amin. Makin anggotanya makin berkembang dan makin besar jaringannya, jadi ngajak orang lebih sehat lagi. Terima kasih. Jangan lupa ya Bang, makan ikan dan juga download sekarang di aplikasi Ikan Segar Indonesia, bisa download Bang, pakai handphone dan beli sejabodetabek. Ya. Oke, itu aja Generasi Ikan Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti ketemu di jalan, ada kepalanya Bang Oji ya, karena rutenya hampir tiap hari ada di Tamrin, bener ya Bang? Tamrin Sudirman. Terima kasih Generasi Ikan Indonesia, tetap makan ikan. Terima kasih Bang Oji ya waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Generasi Ikan. Ikan Segar Indonesia.